Ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Kurang cek tidur bersama, gak jelas ini. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Ono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal piro? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi ngono. Ndak ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Apa ada ilmu yang diawamkan yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang ndak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti ndak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Ndak nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid itu haid apa keluar darah? Ndak jawab saja. Maka kalau itu betul haid memang bukti ndak hamil, harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hin. Dekne ku kaget dipegat atau trauma terus keluar darah tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaid awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama haite iku gak haid tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget disentak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pintar, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi Rembang Jogja mulang ternyata. Jos wae pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah, pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopause, Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan walla iya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang ndak haid iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh. Ngaji mari dhisik dora khatam leman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Maca-maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat mlebu swarga ben mulang kula niku. Mlebu swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopause, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47
Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopause, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu. Misalnya kan nyeraikan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopause ya ada, potensi ndak ya. Padahal bengi sebar mbok keloni mbok jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis. Ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopause 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini. Kalau nanti ternyata hamil setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti watul hamli melahirkan? Digenti watul hamli. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak